Terus dulunya itu daerah ini kan jalur ini kan sepi. Sepi. Ya, sepi, kemudian banyak kriminal, rawan, banyak begal Iya. misalnya. Selamat datang di Yonif TP 810 Bemare dengan pemandangan terindah di Indonesia. Halo sobat-sobat podcast Cendrawasih, kembali lagi bersama saya Serka Kuat Helga yang akan menemani podcast Cendrawasih kali ini. Dan kali ini seperti yang sahabat-sahabat podcast lihat nih, saya ini sedang tidak berada di ruangan podcast nih yang biasanya kita pakai untuk podcast kan. Saya sedang berada di, seperti yang teman-teman lihat ya, saya sedang berada di markas batalion yang pemandangannya itu yang terindah di Indonesia kalau bisa dibilang ya menurut saya. Nah, dan kali ini saya sudah bersama-sama dengan Wadan Yonif TP 810 Bemare. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat sore Wadan. Selamat sore Mbak. Ya, apa kabar izin Wadan? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Wadan sudah menerima kami untuk podcast di sini. Sama-sama. Siap. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan nih kepada Wadan, saya persilahkan kepada Wadan untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada sahabat-sahabat podcast Cendrawasih. Silakan Wadan izin. Terima kasih Mbak. Selamat sore Sobat Podcast Cendrawasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinari Bagus Farera. Pangkat saya Mayor Infanteri. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 810 Beya Emare Memare. Sebelumnya saya menyampaikan Mbak, kami mewakili komandan kami yang saat ini sedang pendidikan di Pakistan. Baik Wadan. Jadi kami yang tertua di sini. Siap. Iya. Kalau boleh kami tahu nih komandannya pendidikan apa izin Wadan? Komandan sedang pendidikan Danyon di Pakistan. Oh siap, luar biasa sekali. Komandan 810 TP Bemare. Ya. Siap. Baik. Wadan dari tadi kan Wadan sudah memperkenalkan diri nih. Nah, ini sekarang ini saya mau tanya-tanya nih Wadan. Mungkin Wadan bisa jelaskan nih secara singkat apa itu Batalion TP 810 Bemare izin. Jadi Sobat Podcast Cendrawasih, Batalion TP 810 Bemare ini merupakan satuan tempur tapi mempunyai nilai plus sebagai satuan tempur teritorial pembangunan. Teritorial pembangunan tahap pertama yang kami dengan bangga pada saat itu batalion kami langsung diresmikan langsung oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto di Batu Jajar. Oh luar biasa. Di Bandung. Ya. Siap. Jadi batalion Yonif TP 810 Beya Emare Memare ini adalah batalion di bawah Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan 80 Kurare. Jadi kami masih satu wilayah, daerah kami masih satu wilayah dengan brigade ini, Pak. Oh iya. Kayak gini. Baik. Mengapa lokasi di Sentani ini dipilih sebagai markas Batalion 810 Bemare izin Wadan? Tentunya kenapa dipilih lokasinya di Sentani, karena di lokasi sangat strategis Mbak ya. Oh siap. Karena mungkin dekat juga dengan bandara, kemudian juga kurang lebih mungkin 1 jam dari kota Jayapura, dan juga merupakan di depan ini kan merupakan jalur transformasi ke wilayah-wilayah pedalaman di Poyang lain. Iya gitu. betul izin Wadan, termasuk di tempat saya Wadan. Iya. Ya siap. Baik. Apa perbedaan Batalion TP 810 ini dengan satuan yang lain izin Wadan? Biasanya tuh kan satuan yang lain itu kayak adalah
batalion infanteri. Nah, kalau dengan batalion TP810 ini apa perbedaannya, Izin Wadan? Nah, sebenarnya dengan satuan lain itu, khususnya batalion infanteri, Mbak ya. Siap. Batalion infanteri, kita sama-sama batalion infanteri, judulnya kan batalion infanteri. Oh iya. Cuman kita ada nilai plusnya, teritorial pembangunan. Nah, apa itu teritorial pembangunan? Karena kita mempunyai kompi, sebutannya kompi produksi. Baik, tadi kan Komandan Wadan sudah menyampaikan nih, kalau di dalam batalion ini kan ada kompi-kompi nih. Ya. Nah, di dalam batalion ini kompi-kompi apa saja, Izin Wadan? Nah, kompi kita di batalion ini cukup banyak ya, Mbak ya. Karena kalau misalkan sesuai TOP penuh, full, kita itu harusnya ada 1190. Nah, siap. Terdiri dari 9 kompi. 9 kompi. Pertama kompi markas, kedua kompi bantuan, seperti biasa kompi-kompi reguler, Mbak. Ketiga kompi senapan, ya baik senapan A, B, C, Oh iya. seperti itu. Kemudian selanjutnya kompi konstruksi, kompi kesehatan, kompi peternakan, dan kompi pertanian. Jadi ada totalnya ada 9 kompi. Oh, banyak juga ya, 9 kompi ternyata. Kalau kompi konstruksi itu apa, Izin Wadan? Nah, kompi konstruksi itu sama dengan rekan-rekan kita di Zeni, di batalion-batalion Zeni. Sama dengan Sipur. Ya, berarti. dengan Sipur, tetapi dia masuk ke dalam organisasi kami di batalion infanteri. Jadi satu kompi. Baik. Dan personilnya pun kecabangannya itu Zeni. Oh iya. Seperti itu. Berarti yang konstruksi di batalion Iya, PP betul, ini tuh ada yang seni. Bukan ada yang seni, tapi semuanya seni. Semuanya Zeni. Semuanya itu seni. Pembangunan, konstruksi. Fungsi utama batalion ini apa, Izin? Fungsi utama batalion ini sesuai dengan sejarah kita dulu dalam masa perjuangan itu kan kita berjuang bersama rakyat. Siap, betul. Jadi intinya selain kita bertempur di batalion teritorial pembangunan ini berangkat dari kita harus mensejahterakan masyarakatnya dulu. Betul. Sehingga kita mempunyai nilai plus di situ. Contohnya kita mempunyai kompi-kompi han pangan, pertanian dan peternakan. Jadi kita mempunyai andil dan turut ikut serta langsung bersentuhan bersama masyarakat untuk menyediakan ketahanan pangan wilayah masing-masing, seperti itu, Mbak. Jadi termasuk juga ada kompi konstruksi, melaksanakan pembangunan di daerah, termasuk membangun kesehatan. Nah, kalau misalkan itu berjalan dengan baik, dengan bagus, maka masyarakat kan sejahtera, sehingga otomatis kita pun mempunyai pertahanan yang kuat. Betul. Seperti itu, Mbak. Nah, tugas pokok yang dikerjakan oleh kompi-kompi yang tadi Wadan sebutin itu tugas pokoknya mereka ngapain saja, Izin Wadan? Jelas kalau misalkan tugas-tugas kompi ini masing-masing berbeda-beda. Iya. Seperti contohnya kompi-kompi reguler seperti kompi markas untuk pelayanan, kemudian kompi bantuan, kompi senapan, itu sebenarnya semuanya memiliki sama ya, mempunyai latihan. Ada didukung oleh program dari komando atas untuk kita melaksanakan program latihan yang dianggarkan seperti latihan-latihan, seperti mulai dari latihan perorangan, kemudian sampai dengan latihan tingkat tim dan sebagainya. Itu sama mempunyai ini. Cuman bedanya ini ada di kompi-kompi produksi ini, kompi konstruksi, kesehatan. Nah, itu mempunyai latihan kecabangan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Contohnya kalau di konstruksi berarti dia kecabangan Zeni, berarti mungkin kecabangan Zeni berarti kan latihan konstruksi, mungkin alat berat dan sebagainya. Kemudian kesehatan juga latihan kecabangannya mereka kesehatan. Kemudian pertanian peternakan ya, walaupun kita prajurit, kita suruh bertani, beternak ya kita bisa juga. Ya, jadi semua tahapan-tahapan latihan ya kita lalui sesuai dengan fungsi masing-masing. Siap. Seberapa besar nih keterlibatan kompi kesehatan? Tadi kan komandan sudah bilang itu ada kompi kesehatan dan kompi pertanian batalion dalam kegiatan teritorial, Izin Wadan. Nah, untuk kegiatan teritorial sendiri, khususnya kompi kesehatan, Mbak, kami dari awal di sini sampai dengan saat ini masih berjalan bekerjasama dengan pemerintah daerah khususnya, ya, yang lebih terkhusus lagi mungkin di puskesmas tempat kami bekerjasama untuk mengadakan
pengobatan gratis ke masyarakat, ke kampung-kampung sekitar. Iya. Ya, pengobatan gratis kita dari pintu ke pintu, mengetok pintu ke pintu. Ya. Bahkan yang terakhir pernah kita ada bencana sedikit, mungkin Danau Sentani ini agak meluap. Iya, Kita yang pas kemarin hujan-hujan itu Iya, Wadan. betul, Mbak. Kita dengan puskesmas setempat, kita bekerja sama langsung bergerak cepat ke sana untuk mengecek kesehatan kondisi masyarakat sekitar. Dan itu dilakukan gratis. Gratis tentunya. Pastinya. Tentunya. Baik. Keren ini. Batalion TP 80. Baik, Wadan. Selanjutnya nih, apa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat nih sejak adanya Kompi Pertanian Kompi Pertanian di batalion ini, Wadan? Manfaat dari masyarakat tentunya, contohnya kita di Doyo ini, Mbak, di Bukit Bakso, contohnya di sini kan di Bukit Bakso. Ini kan tanah yang tadinya tidak produktif, tetapi kita olah. Alhamdulillah kita bersyukur produktif sekarang. Kita tanami dengan tanaman-tanaman ya yang produktif. Kayak misalkan sayuran, kita ada cabai-cabai, kita sering panen. Kemudian ada jagung. Kemudian tentunya itu mungkin bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita ada beberapa sebagian kita berikan ke masyarakat sekitar, ke kampung. Kemudian juga bisa kita jual ke masyarakat dengan harga tentunya yang cukup murah. Dan juga kami kerjasama dengan masyarakat kampung, di Kampung Sosiri dekat sini juga, Mbak, kami menanam padi. Dan kami tanya, mungkin seumur-umur di lahan itu tadinya hanya kebun ya, tidak terlalu produktif, kebun biasa, tapi kita sulap, kita olah, ya, bekerja sama dengan masyarakat, menanam padi, akhirnya kemarin sudah panen kita, Mbak. Jadi kita juga memberikan pendampingan kepada masyarakat bahwa ini loh, tanah kita ini kan kaya, kalau misalkan kita olah dengan baik, ya kan, kita laksanakan pendampingan, semuanya akan bermanfaat. Iya, betul. Berarti itu sudah langsung dirasakan manfaatnya sudah dirasakan sama masyarakat sekitar. Baik. Program apa saja yang dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat ini, dan masyarakat sekitar Danau Sentani ini? Tentunya ya sesuai program unggulan kami ya, Mbak ya. Tadi itu pangan, ya kan, kesehatan, kemudian kami juga selalu berkomunikasi khusus dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar, ya kan, melaksanakan kegiatan-kegiatan positif, karya bakti. Kami sering karya bakti ke gereja-gereja. Terus dulunya itu daerah ini kan, jalur ini kan sepi. Ya, sepi. Kemudian banyak kriminal, rawan, banyak begal. Akhirnya dengan adanya kami ditempatkan di sini, mungkin sampai dengan saat ini 0 kejadian, tidak ada. Berarti kepercayaan masyarakat sudah ada ya, izin. Betul, Terus kalau untuk respon nih dari masyarakat sejak batalion ini hadir tuh, respon mereka bagaimana, izin Wadan? Saya rasa respon dari masyarakat semuanya positif ya. Mereka menerima ya. Menerima, karena dampaknya langsung ke mereka, Mas. Semuanya. Dampaknya langsung ke mereka, yaitu dari segi keamanan, dia sudah aman, kemudian dari ekonomi juga. Jadi semuanya masyarakat senang. Senang, siap. Termasuk pemuda-pemuda di sini, kami juga melaksanakan pembinaan untuk pemuda-pemuda. Silakan untuk di masyarakat kampung yang keinginan untuk menjadi seorang prajurit, ya kita laksanakan pembinaan di sini, seperti itu. Sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan, izin Wadan? Sudah dilaksanakan. Karena saat ini kan tadi pelaksanaan seleksi, itu sebelumnya kita laksanakan pembinaan di sini. Siap. Keren, izin Wadan. Baik. Kalau hubungan batalion dengan pemerintah daerah bagaimana, izin Wadan? Hubungan kami dengan pemerintah daerah positif, Mbak. Jadi baik. Pemerintah daerah juga beberapa kali kami berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sangat mendukung, karena ini juga merupakan kami kepanjangan tangan dari program-program strategis pemerintah pusat khususnya. Dan kami juga sering menyampaikan ke pemerintah daerah bahwa kami mempunyai program-program yang unggulan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
yang tadi kami sampaikan berbagai bidang. Jadi sehingga pemerintah daerah itu sangat mendukung sekali, sangat berterima kasih seperti itu. Iya betul. Bagaimana dengan kontribusi batalion nih dalam bidang pendidikan? Nah, pendidikan ini sama juga, Pak. Jadi pendidikan ini kami sampai dengan saat ini berjalan, kami mengajar ke sekolah-sekolah kampung-kampung sekitar, memberikan edukasi ke siswa-siswa, ya khususnya siswa-siswa dini, anak SD, SMP, karena kan itu juga kan merupakan generasi muda masyarakat Papua. Jadi kita pun mempunyai, dengan kehadiran kita di sini, kita juga harus mempunyai andil besar dalam rangka memajukan sumber daya manusia di wilayah Papua ini. Nah, Wadan, dalam hal apa saja nih masyarakat merasakan dampak ekonomi tersebut? Baiklah, ini menarik. Jadi dampak dari bidang ekonomi terhadap kehadiran kami YONTP ini di daerah, khususnya di wilayah sini, wilayah Doyo ini, Sentani. Jadi tadi berkesinambungan dengan dari segi keamanan. Segi keamanan ini sudah aman karena ada kita. Akhirnya dari dampak ekonomi ini, sehingga sampai dengan saat ini pasti akan bertambah terus, banyak masyarakat yang membuka di lahan-lahan mereka tempat-tempat wisata. Jadi sudah lihat Mbak nanti dari sini jalan itu pasti banyak tempat-tempat wisata itu kan. Iya, betul, Wadan. Itu makin kesini makin ramai, makin sore makin ramai. Banyak tempat-tempat, sehingga tempat-tempat wisata banyak, masyarakat sekitar juga membuka lapak-lapak dagangannya, ya, lapak-lapak dagang, kios-kios. Ya. Apakah batalion melibatkan masyarakat dalam kegiatan logistik atau penyediaan kebutuhan? Nah, dalam logistik penyediaan kebutuhan, tentunya kita melibatkan masyarakat, itu yang kami sampaikan. Jadi kita membeli hasil-hasil tani masyarakat juga, ya kan? Beli hasil-hasil tani masyarakat di pasar, hasil bumi langsung, ya betul, langsung masyarakat. Jadi kan sehingga yang tadinya mungkin yang belanja di situ jumlahnya ya tidak begitu banyak dan sebagainya, akhirnya karena kita banyak, kebutuhan kami banyak, ya kan personil banyak, tentunya kebutuhan meningkat. Kebutuhan meningkat, yang kita belanjakan tentu meningkat. Betul, Wadan. Apakah ada peluang usaha nih yang muncul sejak batalion ini berdiri, Jen Wadan? Tentu kalau peluang usaha kami ini ya, yang pasti kalau misalkan dengan hadirnya batalion yang tadinya tempat ini sepi, yaitu kami sampaikan, mungkin kita mengabdi ke masyarakat ya. Tentunya manfaatnya itu besarnya untuk masyarakat. Akhirnya kan banyak masyarakat itu peluang usaha itu ya kan, mempunyai kios, ada tempat wisata, ya, macam-macam lah seperti itu, Mbak. Apakah selama ini ada kerjasama nih dengan petani atau pedagang lokal? Itu kami ada kerjasama juga itu, yang kami sampaikan tadi awal sedikit. Kami bekerja sama dengan masyarakat lokal di kampung, khususnya di kampung Sosiri. Yang nanam padi. Betul. Siap. Jadi masyarakat mempunyai lahan, kemudian lahan itu tidak diolah, ya, sudah lama tidak diolah, akhirnya kita olah, ya kan, kita bekerja sama dengan masyarakat, sehingga begitu panen, ya kan, kita bagi hasil dengan masyarakat, dan kita juga melaksanakan pendampingan kepada masyarakat, sehingga ke depan mungkin kalau misalkan masyarakat sudah berhasil, sudah bisa menanam padi dan sebagainya, akhirnya masyarakat pun sudah bisa mandiri. Iya. Berarti masih berproses ya, Wadan. Iya, betul. Siap. Apa harapan ke depan nih untuk hubungan antara batalion dan masyarakat, Jen Wadan? Harapan ke depan, kehadiran kami di sini ya menjadi pionir untuk wilayah Papua ini berkembang ataupun maju lebih pesat. Betul. Seperti itu, Mbak. Nah, baik Wadan, pesan apa yang ingin Wadan sampaikan nih kepada ketong punya masyarakat Papua? Untuk masyarakat Papua, pesan yang disampaikan untuk masyarakat Papua, intinya kami hadir di sini, kami siap membantu masyarakat ya untuk memajukan
pembangunan wilayah dari mulai bidang segi keamanan, dari segi ekonomi, segi pembangunan, segi ketahanan pangan, seperti itu, Mbak. Baik, harapan Wadan ini untuk prajurit Yonif TP 810 Bemare izin Wadan. Harapannya apa? Harapan saya untuk prajurit ini, saya rasa tetap semangat, jaga kesehatan, tetap latihan, pertahankan naluri tempur sebagai prajurit yang baik, kemudian tidak lupa selalu baik-baik dengan rakyat, seperti itu. Baik, tidak terasa nih, kita sudah banyak membahas nih tentang apa saja yang dikerjakan oleh Batalion TP 810 BGA Emare Memare. Nah, terima kasih banyak ya Wadan sudah mau berbagi informasi bersama kami dan seluruh sahabat-sahabat podcast Cendrawasih. Baik sahabat podcast Cendrawasih, akhir dari podcast kali ini, saya menyampaikan bahwa kehadiran sebuah satuan tidak hanya diukur dari tugas yang dijalankan, tetapi juga dari hubungan yang dibangun. Dari Sentani, kita melibatkan bagaimana sinergi antara TNI dan masyarakat dapat menjadi fondasi bagi keamanan, kesejahteraan, dan masa depan Papua yang lebih baik. Saya Serga Koat Helga, mohon pamit dan sampai jumpa dalam podcast Cendrawasih selanjutnya.